Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Yulewati, kelas 3A D3 Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan gawat darurat pada pasien gagal nafas. Apa sih gagal nafas itu? Gagal nafas adalah kondisi ketidakmampuan sistem respirasi untuk memasukkan oksigen yang cukup dan membuang karbon dioksida yang disebabkan oleh kelainan sistem pernafasan dan sistem lainnya. Ini menurut Jurnal Kedokteran C.A. Kuala 2013. Mekanisme gagal nafas menggambarkan ketidakmampuan tubuh untuk melakukan oksigenasi atau ventilasi dengan adekuat yang ditandai oleh ketidakmampuan sistem respirasi untuk memasok oksigen yang cukup atau membuang karbon dioksida. Pada gagal nafas, terjadi peningkatan tekanan parsial karbon dioksida arteri atau PaCO2 yang lebih besar dari 50 mmHg dan tekanan parsial oksigen arteri atau PaO2 kurang dari 60 mmHg atau kedua-duanya. Gagal nafas merupakan diagnosa klinis, namun dengan adanya analisa gas darah atau AGD, gagal nafas dipertimbangkan sebagai kegagalan fungsi pertukaran gas yang nyata dalam bentuk kegagalan oksigenasi atau hipoksemia atau kegagalan dalam pengeluaran CO2 yang biasa disebut dengan hiperkapnia atau kegagalan ventilasi, atau juga merupakan kegagalan kedua fungsi tersebut. Selanjutnya, klasifikasi gagal nafas. Berdasarkan pada pemeriksaan AGD, gagal nafas dapat dibagi menjadi 3 tipe. Tipe pertama merupakan kegagalan oksigenasi atau hipoksemia arteri ditandai dengan tekanan parsial O2 arteri yang rendah. Tipe 2 yaitu kegagalan ventilasi atau hiperkapnia ditandai dengan peningkatan tekanan parsial CO2 arteri yang abnormal. PaCO2-nya lebih dari 46 mmHg dan diikuti secara simultan dengan turunnya PaO2 dan PaO2. Oleh karena itu, perbedaan PaO2 dan PaO2 masih tetap tidak berubah. Selanjutnya, tipe 3 adalah gabungan antara kegagalan oksigenasi dan ventilasi, ditandai dengan hipoksemia dan hiperkapnia, penurunan PaO2 dan peningkatan PaO2. Bagaimana sih cara membedakan gejala hipoksemia dan hiperkapnia? Gejala pada hipoksemia yang pertama itu takikardi, takipne, cemas, diaforesis, perubahan status mental, confusion, cyanosis, hipertensi, hipotensi, bradikardi, kejang. Dan gejala yang terjadi pada hiperkapnia yaitu somnolen, letargi, tremor, sakit kepala, astreksis, papil edema, koma, dan diaforesis. Selanjutnya, pemeriksaan lab khusus apa sih yang cocok untuk gagal nafas? Yang pertama yaitu pemeriksaan gas-gas darah arteri atau analisa gas darah yang biasa disingkat AGD. Kalau di hipoksemia itu yang ringan, PaO2 atau tekanan parsial oksigennya itu kurang dari 80 mmHg. Sedangnya itu PaO2-nya kurang dari 60 mmHg, beratnya tekanan parsial oksigennya kurang dari 40 mmHg. Selanjutnya, pemeriksaan H2TL, elektrolit serum, sitologi, bronkoskopi. Selanjutnya, pemeriksaan ronsen dada itu untuk melihat keadaan patologi atau kemajuan proses penyakit yang tidak diketahui. Selanjutnya, pemeriksaan sputum, fungsi paru, angiografi, pemindahan ventilasi sampai perfusi. Yang kelimanya itu hemodinamik. Yang tipe satunya itu ada terjadinya peningkatan PCWP. Selanjutnya, pemeriksaan EKG bertujuan untuk mengetahui atau memperlihatkan bukti-bukti regangan jantung di sisi kanan. Gambaran EKG-nya itu biasa dengan distritmia. Selanjutnya, penata laksanaan medis. Obat yang diberikan yang pertama itu terapi oksigen. Pemberian oksigen kecepatan rendah. Sasarannya itu PaO2-nya atau tekanan parsial oksigennya itu 50-60 mmHg. Cara pemberiannya itu bisa menggunakan nasal kanul atau masker seperti Venturi Max, Fastmark, NRB, dan RB. Yang keduanya ventilator mekanik dengan tekanan jalan nafas positif kontinu atau yang biasa disebut CPAP atau PEP. Selanjutnya itu bisa diberikan dengan inhalasi nebulizer, fisioterapi dada, pemantauan hemodinamik atau jantung, terus pengobatannya itu bisa diberikan bronkodilator dan steroid bisa salah satunya, dan dukungan nutrisi sesuai kebutuhan. Penata laksanaan suportif atau non-spesifik adalah tindakan yang secara tidak langsung ditunjukkan untuk memperbaiki pertukaran gas.
Yang pertama itu atasi hipoksemia dengan cara terapi oksigen, berikan terapi oksigen. Yang kedua, atasi hiperkapnia dengan cara memperbaiki ventilasinya, perbaiki jalan nafas, bantu ventilasi menggunakan face mask atau ambu bag, terus ventilasi mekanik. Yang ketiganya, berikan fisioterapi dada. Pada pasien gagal nafas biasanya terjadi pada kasus sepsis, trauma, pneumonia, pankreatitis, toksisitas obat, atau transfusi multiple. Selanjutnya, contoh kasus. Nyonya W usia 45 tahun dibawa ke IGD RSU Medika dengan keluhan sesak nafas pasca kecelakaan lalu lintas. Terdapat jejas pada regio dada kanan lateral bawah dan daerah kepala bagian belakang. Pasien mengalami penurunan kesadaran, nafas berat, sianosis, hasil pulse oksimetri menurun, yaitu 89%, tekanan darah 110/80 mmHg, dengan frekuensi nafas 30 kali per menit, pendek dan dangkal, suhunya 37 derajat Celcius, nadi 110 kali per menit dan lemah. Pasien direncanakan dilakukan pemasangan ventilator. Selanjutnya, asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal nafas. Yang pertama itu pengkajian primer. Ada airway. Airway adalah jalan nafas, yaitu terdapat peningkatan sekresi pernafasan, terus bunyi nafas crickles, ronhi, dan mengi. Selanjutnya breathing. Breathing itu pola nafas. Yang pertama ada distress pernapasan atau pernapasan suping hidung, takipne, bradipne, dan retraksi. Kemudian menggunakan otot aksesoris pernapasan, kesulitan bernapas seperti diaforesis, sianosis. Terus yang ketiga adalah sirkulasi. Di sirkulasi ini terjadi penurunan curah jantung, misalnya seperti gelisah, letargi, takikardia. Terus sakit kepala, gangguan tingkat kesadaran, seperti ansietas, gelisah, kacau mental, dan adanya penurunan haluan urin. D-nya itu disability, yang dikajinya itu GCS, terus tingkat kesadaran, gerakan ekstremitas, ukuran dan respon pupil. Dan E-nya itu exposure, yang dikaji tanda-tanda trauma yang ada. Apakah ada tanda trauma dan adanya edema atau tidak. Selanjutnya itu masalah keperawatan. Ada 5 masalah keperawatan yang diambil pada kasus ini. Yang pertama, pola napas tidak efektif. Kedua, gangguan pertukaran gas. Yang ketiga, bersihan jalan napas tidak efektif. Yang keempat, gangguan penyapihan ventilator. Yang kelima, intoleransi aktivitas. Selanjutnya, intervensi keperawatan diambil dari buku SDKI, SIKI, dan SLKI. Yang pertama itu pola napas tidak efektif. Menggunakan manajemen jalan nafas. Pada saat diobservasinya, monitor pola napas, frekuensi, kedalaman, dan usaha nafas. Kedua, monitor bunyi nafas tambahan, misalnya gargling, mengi, wheezing, ronhi kering. Selanjutnya, monitor sputum, jumlah, warna, dan aroma. Terapeutiknya, pertahankan kepatenan jalan nafas dengan head tilt chin lift. Bisa juga dengan jaw thrust jika curiga trauma cervical. Terus posisikan semi fowler atau fowler, berikan minum hangat, lakukan fisioterapi dada jika perlu. Berikan oksigen jika perlu. Edukasinya anjurkan teknik batuk efektif, kolaborasi pembelian bronchodilator. Masalah keperawatan yang kedua yaitu gangguan pertukaran gas. Dilakukan pemantauan respirasi, monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya nafas. Selanjutnya monitor pola nafas seperti bradipne, takipne, hiperventilasi. Terus monitor kemampuan batuk efektif, monitor adanya produksi sputum. Selanjutnya monitor adanya sumbatan jalan nafas, palpasi kesimetrisan ekspansi paru, auskultasi bunyi nafas, dan monitor saturasi oksigen, monitor nilai AGD. Selanjutnya masalah keperawatan yang ketiga, bersihan jalan nafas tidak efektif. Menggunakan manajemen ventilasi mekanik. Observasi, periksa indikasi ventilator mekanik, misalnya kelelahan otot nafas, disfungsi neurologis, dan asidosis respiratorik. Kemudian, monitor efek ventilator terhadap status oksigenasi, seperti misalnya bunyi paru, X-ray paru, AGT, SA oksigen, SVO2, ETCO2, respon subjektif pasien. Kemudian monitor kriteria perlunya penyapihan ventilator. Masalah keperawatan yang keempat yaitu gangguan penyapihan ventilator. Intervensi yang dilakukannya itu penyapihan ventilator mekanik. Yang pertama, periksa kemampuan untuk disapih, meliputi hemodinamik stabil, kondisi optimal, dan bebas infeksi. Selanjutnya, monitor tanda-tanda kelelahan otot pernafasan, terus monitor status cairan dan elektrolit.
Terapetiknya itu posisi pasien semi-fowler 30-45 derajat, lakukan penyapihan jalan nafas. Jika perlu, kemudian berikan fisioterapi dada jika perlu. Masalah keperawatan yang kelima yaitu intoleransi aktivitas. Intervensi yang diambil yaitu manajemen energi, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, monitor kelelahan fisik dan emosional, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Selanjutnya, terapeutiknya itu sediakan lingkungan yang nyaman, anjurkan tirah baring, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, berikan aktivitas distraksi yang menenangkan. Yang terakhir, anjurkan atau ajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Terima kasih, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.